Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Kustriana, NIM 231060077, Prodi Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada program kali ini saya akan membuat program untuk kalkulator sederhana dengan menggunakan GUI dan menggunakan library Tinker. Nah, kita akan mengimport library Tinkernya terlebih dahulu. Kita ketik import, kemudian Tinker, kemudian ASTK. Nah, program kali ini kan menggunakan Tinker, maka library-nya kita menggunakan import Tinker ASTK. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi untuk menekan tombolnya. Yang pertama, kita ketik dev, tekan underscore tombol, kemudian dalam kurung angka, kemudian kasih titik 2. Nah, kemudian kita ketik enter, kemudian kita ketik hasil titik set, kemudian dalam kurung hasil titik get, kemudian dalam kurung, kemudian kita beri tanda tambah, kita ketik str dalam kurung angka. Nah, fungsi ini digunakan agar ketika dipanggil atau sebuah tombol ditekan, maka angka yang ditekan akan ditambahkan ke dalam string yang sedang ditampilkan di dalam layar kalkulatornya. Kemudian kita akan mengetikkan fungsi hitungnya. Yang pertama, kita sejarkan dulu. Nah, kita ketik dev hitung dalam kurung titik 2, kemudian kita ketik enter, kemudian kita ketik try titik 2, kita tekan enter, kita ketik ekspresi sama dengan hasil titik get, kita beri kurung, kemudian titik replace, kemudian kita kasih kurung lagi, petik x, kemudian koma, kemudian petik lagi, kita beri tanda bintang. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian di bawahnya kita ketik lagi hasil titik set, kemudian dalam kurung str, kemudian dalam kurung lagi eval, terus dalam kurung lagi ketik ekspresi, kemudian tutup kurung. Nah, terus di bawahnya kita sejajarkan dengan try dulu. Nah, kita ketik expect spasi expection, kemudian kita beri titik 2, kemudian enter. Hasilnya kita ini sejajarkan dengan hasil lagi, ketik hasil titik set, kemudian kita ke dalam kurung, terus petik 2, kita ketik error. Nah,
Fungsi ini saya tuliskan untuk menghitung hasil dari ekspresi matematika yang telah diinputkan. Ekspresi dengan simbol X itu digunakan untuk perkalian dan diganti dengan tanda bintang. Lalu hitung menggunakan fungsi eval. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, maka akan muncul pesan error. Nah, di sini kita akan membuat fungsi hapusnya. Kita sejajarkan dulu. Kemudian kita ketik def hapus dalam kurung. Kemudian titik 2, enter, kemudian ketik hasil set. Titik set. Kemudian dalam kurung tanda petik 2. Nah, pada fungsi hapus di sini bertujuan untuk mengosongkan layar kalkulator sendiri ketika tombol C-nya ditekan. Nah, kemudian kita akan membuat window utamanya. Kita sejajarkan dulu dengan def. Kemudian kita ketik window sama dengan tk titik T besar, kemudian kecil, kemudian dalam kurung. Kemudian kita enter, kita tulis window titik title, kemudian dalam kurung kita kasih petik 2 yang berisikan kalkulator sederhana, kemudian tutup kurung. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat judul kalkulator, yaitu kalkulator sederhana. Kemudian kita akan membuat variabel hasilnya. Kita enter dulu. Kemudian kita ketik hasil sama dengan tk titik string var, kemudian kita beri kurung. Nah, fungsi hasil dari sama dengan tk.string var dalam kurung ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan hasil perhitungan serta input yang sedang kita proses. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kotak inputnya. Yang pertama kita ketik kotak underscore input, kemudian sama dengan tk dot entry, kemudian kita kasih tanda kurung, kita ketik window, koma, teks variabel sama dengan kita kasih hasil, ketik hasil, kemudian koma, kita ketik font sama dengan dalam kurung tanda petik, kita ketik Arial, kemudian kita beri koma, kita kasih angka 24, kemudian koma, BD sama dengan 10, kemudian koma, insert with sama dengan 2, kemudian koma,
kita ketik width sama dengan 14, kemudian koma, kita ketik border width kemudian sama dengan 4, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian kita bawahnya kita enter, kita ketik kotak underscore input lagi, terus kemudian kita kasih dot, kemudian ketik grid, kemudian dalam kurung kita ketik row sama dengan 0, kemudian koma, kita ketik kolom sama dengan 0, kemudian kita kasih koma lagi, kita ketik kolom span sama dengan 4. Nah, fungsi dari kotak input di sini untuk menampilkan angka yang ditekan dan hasil perhitungannya. Kotak ini ditempatkan di bagian baris pertama dalam bagian row sama dengan 0 dan membentang ke 4 kolom di kolom span sama dengan 4 ini. Nah, kita akan membuat daftar tombol atau buttonnya. Yang pertama kita enter, kita kasih jarak dulu, kemudian kita ketik tombol sama dengan ini, kemudian enter, kemudian kita kasih angka-angkanya yang kita kasih tanda petik dulu. Di sini kita akan kasih angka 7, kemudian koma 8, kemudian koma 9, kemudian koma, kita lambangkan bagi dengan garis miring. Nah, kemudian enter, kita ketik 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Kemudian koma, di sini kalinya kita lambangkan dengan X. Kemudian enter, kemudian kita ketik 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, di sini kita kasih tombol untuk tanda kurang, kemudian enter lagi, kita beri tanda C untuk menghapus atau menghilangkan di layar kalkulatornya, kemudian koma, kita kasih ketik 0, kemudian koma lagi sama dengan koma. Di sini kita akan menambahkan tanda tambah. Kemudian enter, kita kasih tanda titik, kita ketik enter. Nah, kita sejajarkan dulu dengan tanda tombol.
Nah, sebuah karakter tombol-tombol yang ada di sini atau angka-angka yang di sini ini yang akan muncul di kalkulator. Ini yang akan muncul termasuk angka, operator, tombol C, tombol sama dengan. Tombol C di sini digunakan untuk menghapus dan tombol sama dengan untuk menghitungnya. Kemudian di sini kita akan membuat tombol-tombol pada kalkulatornya. Yang pertama kita ketik baris sama dengan 1, enter, kolom sama dengan 0. Kemudian enter, kita ketik for T in tombol. Kemudian kita kasih titik 2, kemudian enter, kita ketik btn sama dengan tk.button, kemudian dalam kurung window, kemudian koma teks sama dengan T, kemudian koma font sama dengan dalam kurung tanda petik, kita ketik Arial, kemudian koma, kita kasih angka 18, kemudian koma lagi, kita ketik px sama dengan 20, kemudian koma, spasi, kita ketik komen, sama dengan lambda, kemudian spasi T sama dengan T, kemudian kita kasih titik 2, kemudian kita kasih tekan underscore tombol dalam kurung T, kemudian dalam kurung T, kemudian kita ketik if T not in kita kasih ini, kemudian tanda sama dengan koma C, C-nya besar. Nah, kemudian kita ketik else dalam kurung hitung, kemudian kita kasih kurung lagi, kemudian kita kasih if T sama dengan tanda petik sama dengan, kemudian kita ketik else kita kasih kata hapus, kemudian tanda kurung, kemudian kita kasih tanda kurung 2 lagi. Nah, terus kita ketik enter, kita kasih kata btn lagi, titik grid dalam kurung row sama dengan baris, kemudian kolom sama dengan kolom, kemudian koma sticky
sama dengan tk dot ensure. Nah, kemudian kita ketik enter lagi. Kita ketik kolom, kita kasih tanda plus sama dengan 1, kemudian enter if ini kolomnya angkanya kecil aja. Kemudian if kolom kita ganti kecil dulu, kemudian kita ketik enter, kemudian tulis if kolom, kemudian tanda, kita kasih tanda ini, ketik 3, kemudian tanda titik 2, kemudian enter, kita ketik kolom lagi sama dengan 0, kemudian enter lagi, kita ketik baris, kasih tanda plus sama dengan 1. Nah, kode ini digunakan untuk membuat tombol-tombol kalkulator dengan pengaturan grid untuk penempatannya. Nah, setiap tombol yang ditekan akan memanggil fungsi tekan underscore tombol, kemudian hitung atau hapus, dan tergantung kita menekan tombol yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur ukuran gridnya. Enter, kita samakan dulu di baris. Nah, kemudian kita ketik for in range dalam kurung 4, kemudian kita kasih titik 2, kemudian enter, kita ketik window dot grid, kemudian underscore kolom configure, kemudian dalam kurung i, wait, sama dengan 1, tutup kurung. Kemudian kita enter, kita ketik for j in range, kemudian tutup kurung 5, kita kasih tanda titik 2 lagi, kemudian ketik window, kemudian dot grid, kemudian underscore row configure, kemudian dalam kurung J sama dengan wait, kemudian sama dengan 1, tutup kurung. Nah, kode ini digunakan untuk memastikan bahwa ukuran grid yang diatur sedemikian rupa agar semua tombol memiliki ukuran yang proporsional dan dapat memperluas atau menyusut pada ukuran atau sesuai ukuran windownya. Kemudian yang terakhir kita membuat loopnya. Nah, kita sejajarkan dulu. Kita ketik window dot main loop, tutup kurung. Nah, codingan ini adalah loop utama dari Tinker yang menjaga
agar window-nya tetap aktif dan responsif saat penggunanya menutupnya atau mengakhirinya. Nah, di sini kita akan mencoba merun codingan ini. Sebelumnya kita save dulu. Nah, kebetulan saya sudah save, kemudian kita tekan tombol run. Nah, ini hasil runnya, kalkulator sederhananya sudah muncul. Kita akan coba misal 9 kali 9. Nah, ini hasilnya 81. Nah, untuk menghapusnya kita tekan tombol C. Nah, kemudian kita mencoba 6 kali 6. Nah, hasilnya 36. Kemudian kita akan mencoba baginya. 9 bagi 3. Nah, hasilnya 3, benar. Kemudian kita akan mencoba tanda kurangnya. 3 kurang 2 sama dengan 1, benar. Kemudian kita akan mencoba tanda plusnya. 5 plus 3. Nah, hasilnya 8. Nah, berarti kalkulator ini sudah berfungsi dengan normal ya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.